Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih membahas tentang materi kelas 10 Fisika bab yang pertama tentang besaran dan pengukuran. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan apa itu besaran, apa itu satuan, pengertian pengukuran, ya, kemudian jenis-jenis besaran dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang bagian pengukuran. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dari pengukuran. Pengukuran itu adalah suatu kegiatan membandingkan sebuah besaran dengan besaran yang sudah distandarisasi, ya, sudah ada standarnya. Nah, sekarang jenis pengukuran itu ada dua, ya, ada pengukuran langsung dan ada pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung itu adalah tadi langsung membandingkan suatu besaran, ya, misalkan panjang sebuah meja, misalkan itu kita ukur dengan alat ukur panjang, misalkan mistar atau meteran, ya, secara langsung. Nah, itu pengukuran langsung. Contohnya lagi, kita ingin mengukur suhu sebuah cairan, maka kita menggunakan alat yang namanya termometer dan langsung kita celupkan termometer itu ke dalam cairan dan kita langsung mengetahui nilai suhu dari cairan tersebut, ya. Contohnya lagi, pada saat kita ingin mengetahui kecepatan sebuah kendaraan misalkan. Nah, di kendaraan itu ada dashboard, yang di situ ada speedometernya. Nah, dengan melihat speedometer dari mobil yang sedang bergerak tadi, maka kita langsung bisa mengetahui kecepatan atau kelajuan dari kendaraan tersebut. Nah, itu adalah pengukuran langsung, yaitu langsung dengan alat ukur itu sendiri. Nah, namun ada beberapa keadaan di mana pengukuran langsung itu tidak bisa dilakukan, ya. Jadi harus dengan pengukuran tidak langsung. Jadi pengukuran tidak langsung itu adalah pengukuran dengan beberapa langkah, bisa dengan beberapa metode atau dengan memasukkannya ke dalam formula atau ke dalam rumus. Contohnya pada saat kita ingin mengetahui kecepatan sebuah kendaraan, kita bisa melakukan pengukuran panjang, ya, panjang lintasan yang dilewati oleh mobil tersebut dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh panjang lintasan tersebut, ya. Jadi kita punya dua data, yaitu data jarak tempuh dan data waktu, ya. Dari kedua data itu kita olah dengan menggunakan rumus kecepatan, ya, V sama dengan S per T, maka kita dapatkan kecepatan, nah, nilai kecepatan dari kendaraan tersebut, ya. Nah, ada juga keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran langsung, ya. Misalkan massa bumi, ya, karena tidak ada yang namanya timbangan bumi, ya, nggak ada. Maka itu menggunakan metode, ya, dengan mengukur kecepatan bumi mengelilingi matahari, ya, dan seterusnya. Nah, juga misalkan jarak antara bumi ke matahari itu juga tidak mungkin dilakukan pengukuran langsung, berarti menggunakan metode-metode tertentu. Nah, itulah jenis pengukuran langsung dan tidak langsung. Nah, dalam konteks pengukuran dengan menggunakan alat ukur, ya, setiap alat ukur itu memiliki nilai ketidakpastian. Apa sih yang dimaksud dengan ketidakpastian pengukuran? Misal begini, kita mengukur panjang sebuah meja dengan menggunakan penggaris. Nah, pada saat kita menggunakan penggaris, maka panjang meja tersebut misalkan 1 meter misalkan. Nah, apakah kita benar-benar yakin bahwa panjang meja tersebut adalah 1 meter? Ya, bisa jadi 1 meter lebih setengah senti atau 1 meter kurang dari kurang setengah senti, ya, jadi 99,5 cm gitu, ya, atau mungkin 1 meter lebih 1 mili atau 1 meter kurang 2 mili misalkan. Nah, artinya kemungkinan-kemungkinan itu bisa aja terjadi. Nah, misalkan lagi kita menimbang emas, ya, emas dengan timbangan emas, misalkan kita timbang nih emas, oh, masanya 1,1 gram, ya, emas. Nah, tapi apakah kita yakin dengan alat ukur tersebut benar-benar 1,1 gram? Bisa jadi sebenarnya itu 1,05 gram atau 1,08 gram yang dibulatkan, atau mungkin juga 1,1 gram, ya. Nah, itu bergantung dari ketelitian dari alat ukur tersebut. Nanti kan kita bahas, ya, ketelitian dari alat ukur. Artinya dalam setiap pengukuran itu ada yang namanya ketidakpastian, ya. Nah, semakin teliti sebuah alat, maka nilai ketidakpastiannya itu semakin besar. Secara alat, makin teliti alat tersebut, maka
ketidakpastian yang makin kecil, artinya pengukuran kita makin tepat. Nah, penyajiannya dalam bentuk sebagai berikut. Nah, hasil dari sebuah pengukuran, misalkan pengukuran panjang, ya, maka kita sajikan dalam bentuk X sama dengan XI plus minus delta X, ya, di mana X di sini itu adalah hasil pengukuran, ya. XI ini adalah hasil pengukuran langsungnya, sedangkan delta X ini adalah nilai dari ketidakpastian alat ukur. Nah, delta X ini sama dengan setengah dikali nilai skala terkecil dari sebuah alat ukur, ya. Contoh misalkan penggaris, ya. Ya, penggaris itu memiliki nilai NST, ya, penggaris pada umumnya itu adalah 0,1 cm atau 1 mm. Maka nilai ketidakpastiannya, ya, delta X ini adalah setengah dari 0,1 cm, ya. Berarti delta X-nya sama dengan setengah dikali 0,1 cm sama dengan 0,05 cm, ya. Contoh dalam sebuah pengukuran, ya, misalkan contoh gini. Misalkan kalian tadi mengukur panjang sebuah meja, ya. Panjang sebuah meja, ternyata hasil pengukurannya adalah misalkan 35 cm. Ini yang kalian ukur dengan menggunakan penggaris kalian, ya, atau dengan menggunakan meteran. Nah, misal kita menggunakan penggaris, maka NST-nya 0,1, ya, nilai ketidakpastiannya adalah 0,05. Berarti delta X adalah 0,1 cm, sehingga hasil pengukuran adalah X sama dengan 35 plus minus setengah dari NST, itu tadi 0,05 cm. Nah, artinya apa? Artinya nilai X ini, artinya nilai X itu ada di antara dua kemungkinan, ya. Bisa lebih besar daripada 35,05 cm. Afwan, ini yang bagian dikurang. Berarti bisa lebih besar daripada 34,95 cm, yaitu 35 dikurang 0,05, atau 35,05 cm, ya. Artinya nilai X ini berada di antara nilai ini yang diambil dari 35 dikurang 0,05, ya, atau 35,05, yaitu lebih besar, ya, lebih kecil daripada 35,05 dari nilai 35 ditambah 0,05. Nah, sebelumnya kita telah menyebutkan ada yang namanya ketelitian dari alat, ya, atau nilai skala terkecil dari sebuah alat ukur. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa jenis alat ukur besaran. Misalkan untuk besaran panjang, alat ukurnya adalah penggaris, ya. Penggaris atau mistar yang biasa kalian memilikinya, itu nilai skala terkecilnya biasanya adalah 0,1 cm atau 1 mm, ya. Taunya dari mana? Dari garis paling dekat, ya. Jarak antar dua garis paling dekat di penggaris itu adalah 1 mm. Nah, itu adalah nilai skala terkecil. Nah, contohnya lagi adalah jangka sorong, ya. Jangka sorong itu memiliki nilai skala terkecil yang lebih kecil, yang lebih teliti, yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, beberapa jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,005 cm, tergantung dari jenis jangka sorongnya. Nah, untuk mikrometer skrup, ya, nilai skala terkecilnya lebih kecil lagi, yaitu 0,01 mm.
Malah ada beberapa jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,005 mm ya, tapi pada umumnya 0,01 mm. Nah, kemudian untuk alat ukur suhu misalkan, yaitu termometer ya, termometer air raksa atau termometer alkohol yang biasa kita gunakan untuk laboratorium, itu nilai skala terkecilnya adalah 0,1 derajat Celcius ya, nilai skalanya terkecilnya 0,1 derajat Celcius. Kemudian untuk alat ukur waktu misalkan, nah stopwatch, stopwatch analog ya yang menggunakan jarum, itu umumnya nilai skala terkecilnya adalah 0,1 detik ya, 0,1 detik atau 1/10 detik. Nah, untuk stopwatch digital ya, yang menggunakan angka digital dengan menggunakan LCD, itu memiliki nilai skala terkecil yang lebih kecil, yaitu 0,01 detik ya, atau 1/100 detik ya. Ada lagi alat ukur waktu yang memiliki ketelitian sangat tinggi sekali ya, yaitu jam atom, itu bisa sampai 1/1.000.000 detik ya, wallahu alam. Kemudian timbangan ya, timbangan badan yang biasa kalian gunakan di rumah sakit misalkan. Itu ketelitiannya adalah macam-macam ya, ada yang 1 kg, ada yang 0,5 kg gitu ya. Tapi kalau timbangan buah misalkan ya, yang menggunakan jarum itu bisa sampai 1 gram. Nah, itu adalah nilai-nilai skala terkecil dari beberapa alat ukur. Kemudian, sebuah alat ukur itu dikatakan lebih teliti jika memiliki nilai skala terkecil yang makin kecil. Misalkan kita ambil contoh adalah alat ukur panjang. Penggaris memiliki nilai skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Kemudian jangka sorong memiliki nilai skala terkecil 0,01 cm atau 0,1 mm. Berarti jangka sorong lebih teliti dibandingkan penggaris. Nah, kemudian mikrometer skrup ya, memiliki ketelitian atau nilai skala terkecil 0,01 mm. Berarti mikrometer skrup lebih teliti lagi dibandingkan jangka sorong. Nah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian dari jangka sorong ya, alat ukur yang biasa digunakan di laboratorium, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Apa perbedaan fungsi pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer skrup? Secara umum mikrometer skrup itu lebih umum digunakan di lab ya, karena memiliki beberapa metode pengukuran. Sedangkan mikrometer skrup itu hanya untuk mengukur tebal atau diameter luar saja. Sedangkan mikrometer jangka sorong memiliki bagian yang bisa mengukur diameter luar, diameter dalam, kemudian kedalaman. Nah, sekarang perhatikan gambar jangka sorong berikut ya. Nah, di situ ada beberapa bagian, ada alat penjepitnya gitu ya. Ini yang seperti ini bisa menggunakan untuk digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah benda yang bentuknya silinder misalkan. Kemudian ada bagian untuk menjepit bagian dalam, itu mengukur diameter dalam. Kemudian pada bagian ujungnya itu digunakan untuk kedalaman. Nah, sekarang perhatikan contoh hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong berikut ya. Nah, cara membaca bacaan jangka sorong adalah sekarang kita lihat posisi angka 0 yang ada di skala Nonius. Skala Nonius itu yang bawah ya. Lihat posisi garis angka 0-nya. Nah, yang kita baca adalah skala utamanya ya. Kalau kalian lihat di situ ya. Nah, itu garis 0 yang di bawah ya, itu lebih dari 2,7 ya, tapi belum sampai 2,8 ya. Posisi garis 0-nya itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Maka kita tulis 2,7 ya, 2,7. Nah, kemudian lihat garis yang berhimpit antara skala Nonius dan skala utamanya. Lihat garis yang berhimpit. Nah, di situ yang berhimpit adalah garis ke-6 ya, yang kita baca sekarang skala Noniusnya yang bawah ya, adalah garis ke-6. Maka hasil pembacaannya adalah 2,76. Ini satuannya adalah cm. Nah, dengan menggabungkan nilai skala terkecilnya ya, atau nilai ketidakpastiannya tadi, maka hasil pengukurannya adalah X sama dengan 2,76
plus minus 0,005 cm. Nah, cara penulisannya seperti ini, ya. Atau kalau misalkan mau dituliskan dalam bentuk range, berarti ini ya 2,76 dikurang 0,05. Berarti nilainya 2,755 yang dikurang, sekarang yang ditambah 2,765 ya cm. Nah, sekarang contoh yang kedua dari hasil pengukuran jangka sorong. Nah, cara bacanya gimana? Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, seperti yang tadi, lihat posisi garis angka 0 ini skala nonius, lihat yang atasnya, baca yang skala utamanya. Nah, garis 0-nya itu sudah lebih dari 10 ya. Garis 0 yang di bawah ya lebih dari 10 ya. Kita lihat baca yang di atas ya. Itu 10 ya, 1 ya. Jadi garis 0-nya itu lebih dari 10,1 tapi belum sampai 10,2 ya. Berarti yang pertama kita tulis adalah 10,1. Nah, sekarang kita lihat garis yang berhimpit antara skala nonius dan skala utamanya ya. Yang kita baca bagian bawahnya skala noniusnya, lihat di situ yang berhimpit adalah garis kelima, persis garis kelima. Berarti 10,15 ini hasil pembacaannya cm. Nah, maka hasil pengukurannya kita tulis 10,15 ya, karena menggunakan jangka sorong berarti nilai ketidakpastiannya sama, yaitu 0,005 ini cm. Nah, sekarang perhatikan gambar mikrometer skrup ya. Di situ ada beberapa bagian, yaitu ada bagian penjepitnya, kemudian ada skala utamanya. Skala utamanya itu yang nempel sama batang pegangan, kemudian ada skala putar ya. Kalau istilahnya skala nonius, ini skala putar di mikrometer skrup. Nah, sekarang kita coba untuk membaca hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Ingat, satuan mikrometer skrup di sana adalah dalam milimeter. Sekarang kita lihat gambar berikut. Di situ ada angka 6 yang kelihatan. Jadi kita baca yang paling kanan ya. Angka yang paling kanan yang masih kelihatan. Nanti kan itu skala putarnya kan nanti diputar. Nanti diputar ke kanan, nanti mulai kelihatan angka. Di situ kelihatan angka 6 ya. Berarti 6 mm. Nah, sekarang lihat skala noniusnya. Atau skala putarnya. Nah, lihat garis yang sejajar dengan garis sumbu utama di skala utama ya, yang berhimpit ya, yang sejajar atau yang berhimpit. Di situ bacanya ke atas ya, angkanya lihat dari bawah ke atas, itu lihat 35, 36, 37, 38, 39. Nah, garis ke 39 atau di bawah 40 ya, satu garis di bawah 40 itu berarti garis ke 39. Berarti ini 6,39 mm satuannya. Maka hasil pengukurannya kita tulis X sama dengan 6,39 plus minus ya, setengah NST-nya. Setengah NST-nya adalah 0,005 ya, milimeter. Atau kalau disajikan dalam bentuk range, maka pertama 6,39 dikurang 0,005 berarti 6,385. Sekarang ditambah 6,395 mm. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua dari pembacaan hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, di situ ada yang sedikit berbeda ya. Coba lihat, angka yang paling kanan adalah 3, tetapi ada garis di bawahnya. Ya, 3, kemudian ada garis di bawah. Berarti itu pembacaannya adalah 3,5. Ya, 3,5. Kemudian sama seperti tadi kita lihat garis yang berhimpit ya, garis di skala putar yang berhimpit dengan garis di skala utama ya. Kita hitung dari bawah tadi ya. Itu 20 ya, itu adalah 24 ya. Kalau kita hitung dari bawah 20, 21, 23.
22, 23, 24. Berarti ini ditambah 0,24. Maka ini hasilnya adalah 3,74 mm. Maka kita tulis hasil pengukurannya X sama dengan 3,74 plus minus 0,005 mm. Nah, dalam pengukuran itu ada istilah yang namanya ketepatan dan ketelitian, ya. Apa itu ketepatan? Ketepatan itu adalah hasil pengukuran kita seberapa dekat dengan nilai yang sebenarnya, ya. Misalkan kita melakukan pengukuran dengan alat ukur kita, misalkan panjang buku, ya. Nah, dari produsen buku tersebut, ya, dengan menggunakan alat yang lebih teliti, alat yang lebih canggih dan sudah lebih established, bilang panjang buku ini adalah 25 cm. Ya, itu sebagai referensi. Nah, kita melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur kita. Nah, pada saat kita mengukur pas 25 cm sesuai dengan referensi, maka dikatakan pengukuran kita tepat, ya, atau ketepatannya besar, nilai ketepatannya besar. Tapi pada saat yang kita ukur misalkan 24, ya, hasil pengukuran kita 24 atau 26 atau 25,5. Nah, makin jauh dari nilai referensinya, hasil pengukuran yang kita lakukan artinya pengukuran kita makin tidak tepat atau ketepatannya kecil, nilai ketepatannya kecil, ya. Saya ulang, jadi ketepatan adalah seberapa dekat nilai hasil pengukuran kita dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya berdasarkan referensi atau hasil pengukuran lain yang lebih teliti dan lebih tepat. Nah, ada lagi istilah namanya ketelitian. Nah, dalam pengukuran umumnya, ya, dalam penelitian itu dilakukan pengukuran tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Ya, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk lebih meyakinkan hasil pengukuran yang kita lakukan. Ya, nah, pada saat kita melakukan beberapa kali pengukuran, ya, tentunya bisa jadi hasil pengukurannya sama, bisa jadi berbeda, ya, menggunakan jangka sorong atau micrometer scrub misalkan, atau menggunakan stopwatch untuk pengukuran waktu. Misalkan kita lakukan eksperimen waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh, ya, menggunakan stopwatch digital misalkan. Nah, dari ketinggian tertentu 2 meter misalkan, kita jatuhkan, kita ukur, oh ternyata waktunya 1,52 detik. Kita lakukan lagi, tek, pengukuran kedua 1,53. Kita ukur lagi, ya, 1,51 misalkan. Nah, tentunya beberapa pengukuran menghasilkan beberapa nilai yang berbeda-beda. Nah, pada saat nilai-nilai hasil pengukuran kita itu saling berdekatan, ya, kayak tadi misalkan 1,51, 1,52, 1,53, diukur lagi 1,52, 1,51 dan hanya berkitar sekitar itu aja. Nah, maka kita katakan hasil pengukuran kita teliti, ya. Artinya hasil pengukuran yang berulang-ulang itu tidak jauh atau tidak bervariasi berbeda. Nah, itu teliti. Nah, namun pada saat kita mengukurnya, misalkan pengukuran yang pertama 1,5, pengukuran kedua 2 detik, pengukuran ketiga 3 detik. Wah, ini kan hasilnya nilainya jauh sekali. Ya, artinya pengukuran kita yang berulang-ulang itu tidak teliti atau nilai ketelitiannya kecil. Nah, itu adalah perbedaan antara ketepatan dan ketelitian. Nah, pembagian jenis pengukuran berdasarkan banyaknya pengulangan dalam pengukuran besaran yang sama itu ada dua, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Ya, pada saat kita melakukan pengukuran misalkan panjang buku tadi, kita lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu masih dihitung sebagai pengukuran tunggal. Nah, namun pada saat kita lakukan lebih banyak lagi, ya, biasanya itu 8 ke atas, 8 kali, ya, untuk pengukuran yang sama, 8 kali atau lebih dari itu, maka itu kita sebut sebagai pengukuran berulang. Nah, tentunya fungsinya itu berbeda pada saat makin banyak pengulangan yang kita lakukan dengan harapan kita makin yakin bahwa nilai pengukuran yang kita lakukan itu lebih tepat dan lebih teliti dibandingkan dengan pengukuran tunggal. Nah, sekarang kita lihat penyajian dari hasil pengukuran tunggal dan hasil pengukuran berulang, ya. Nah, hasil pengukuran biasanya disajikan dalam bentuk seperti ini, ya, yang sudah tadi kita bahas. X sama dengan
X hasil pengukuran plus minus delta X, ya, di mana delta X di sini adalah nilai ketidakpastian. Nah, yang pertama tadi kita bahas, delta X adalah sama dengan 1/2 atau setengah kali nilai skala terkecil. Nah, ini khusus untuk pengukuran tunggal, ya, hanya pengukuran satu kali, ya, itu menggunakan setengah dari nilai skala terkecil dari sebuah alat. Nah, namun pada saat kita melakukan pengukuran berulang, maka kita menggunakan rumus standar deviasi, ya. Nah, di matematika kalian akan belajar terkait dengan statistika, ya. Nah, ini rumus statistika. Penggunaannya nanti bisa dijelaskan di matematika, ya. 1/n, n besar di sini adalah jumlah pengukuran, banyaknya pengukuran, ya, misalkan 6 atau 8 atau 10, ya. N dikali n dikurang 1, ini sigma, notasi sigma, ya. XI di sini adalah hasil pengukuran pada saat nilai tertentu, ya. Misalkan hasil pengukuran pertama berapa? Hasil pengukuran kedua, ya, hasil pengukuran ketiga. Nah, X bar di sini atau X rata-rata, ya. Jadi misalkan hasil pengukuran pertama dikurang rata-rata, ya, dikuadratkan. Karena sigma berarti ditambah hasil pengukuran kedua dikurang nilai rata-rata dikuadratkan dan seterusnya, kemudian diakar. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut. Di sini adalah hasil pengukuran, ya, panjang sebuah objek dilakukan secara berulang, ya. Ada 6 kali pengulangan. Pada pengukuran pertama 12. Nah, jika hanya dilakukan pengukuran tunggal, maka hasilnya adalah 12, ya, cm plus minus 0,05, ya, karena itu menggunakan penggaris, ya. Nah, pada saat dilakukan pengukuran berulang, maka harus kita masukkan ke dalam rumus standar deviasi, ya. Nah, di situ disebutkan hasilnya. Ya, itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini, ya. Bab tentang pengukuran dan besaran ini masih belum selesai, ya. Masih ada satu bagian lagi, yaitu terkait dengan operasi angka penting dan penyajian hasil pengukuran dengan menggunakan angka penting, ya. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.